semoga kita diberi keselamatan dan kelancaran. Marilah kita berdoa dulu. Mas Bagus, silakan memimpin doa. Iya, berdoa. Berangkat sekolah sendiri? Saya. Apakah kalian waktu berangkat sekolah membuka pintu sendiri? Ya. Supaya pintu itu terbuka, apa yang kalian lakukan? Ditarik. Ya Pak? Ditarik. Ditarik, terus ada yang ditarik, ada yang tidak? Waktu pulang sekolah, apa kalian menutup pintu? Ya. Apakah kalian menutup pintu sendiri? Ya. Apa yang kalian lakukan supaya pintu itu tertutup? Didorong. Didorong atau ditarik, ya? Nah, sekarang di sini nanti kamu akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di sini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi ini, yang pertama, memahami pengertian gaya. Yang kedua, memahami macam-macam gaya. Yang kedua, menganalisis pengaruh gaya otak terhadap benda. Sekarang, simaklah video berikut ini. Ini ada gambar. Nah, kamu bisa melihat itu ada anak yang bermain tari tambang. Artinya mereka sama kuat menggunakan gaya yang sama besar. Bukan gaya itu maksudnya. Terus apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Kalian tidak dapat melihat wujud gaya, akan tetapi kalian bisa melihat sumber gaya dan pengaruh gaya terhadap benda. Lalu apa saja sumber gaya itu? Sumber gaya itu ada manusia, hewan, dan mesin. Macam-macam gaya, ada gaya otot, ada gaya gesek, gaya listrik, ada gaya magnet, gaya tegas, dan gaya gravitasi bumi. Gaya otot, gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Contohnya ada anak yang mendorong meja, ada kuda yang menarik delman. Terus gaya gesek, gaya yang terjadi apabila dua benda saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah benda. Gaya listrik, gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik yang ditimbulkan dari sumber energi listrik. Gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan magnet. Gaya tegas, gaya yang timbul
melihat gambar itu, gaya apa yang digunakan dan apa yang pengaruh gaya terhadap benda pada video berikut. Nah, oke. Sekarang guru membagikan lembar kerja, oke. Nanti kamu jangan lupa menulis kelompokmu, nama anggota kelompokmu ditulis, nama anggota ditulis, nama kelompok ditulis. Pada kegiatan satu ya, pada kegiatan satu ini apa pengaruh gaya apa yang digunakan dan apa pengaruh gaya terhadap benda pada video ini, itu pada kegiatan satu. Sekarang kegiatan dua kamu menggunakan plastising. Nah, siapkan plastising, kalian membentuk plastising. Gaya apa yang kalian gunakan? Apa pengaruh gaya yang kalian gunakan terhadap plastising itu nanti dikerjakan di kegiatan 2. Terus kegiatan 3, pada kegiatan 3 ditulis ini videonya. Kegiatan 3. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4 sudah? Sudah. Sekarang presentasikan hasil diskusimu dari kelompok 1. Kegiatan 1. Gaya apakah yang digunakan ambil untuk dalam kerja? Jawabannya gaya otot. Apakah pengaruh gaya yang digunakan terhadap meja? Jawabannya meja akan berpindah tempat. Kegiatan 2. Gaya apa yang kamu gunakan untuk membentuk plastisin? Jawabannya gaya otot. Apa pengaruh gaya yang kamu gunakan terhadap plastisin? Jawabannya plastisin akan berubah bentuk. Kegiatan 3. Gaya apa yang digunakan pada kegiatan di atas? Jawabannya gaya otot. Apa pengaruh gaya yang diberikan terhadap bola saat bola dipanggulkan? Jawabannya membuat benda bergerak menjadi mati. Kegiatan 4. Gaya apa yang digunakan pada kegiatan di atas? Jawabannya gaya otot. Apa pengaruh gaya yang digunakan terhadap bola? Jawabannya membuat bergerak menjadi diam.
Gaya apa yang digunakan Andi untuk mendorong meja? Jawabannya gaya otot. Apakah pengaruh gaya yang Andi gunakan terhadap meja? Jawabannya meja akan berpindah tempat. Kegiatan 2. Gaya apa yang kamu gunakan untuk membentuk plastisin? Jawabannya gaya otot. Apa pengaruh gaya yang kamu gunakan terhadap plastisin? Jawabannya plastisin akan berubah bentuk. Kegiatan 3. Gaya apa yang kamu Kegiatan 3. Gaya apa yang kamu gunakan pada kegiatan di atas? Jawabannya gaya otot. Apa pengaruh gaya yang kamu gunakan terhadap bola? Jawabannya membuat benda bergerak menjadi diam. Kegiatan 4. Gaya apa yang digunakan pada kegiatan di atas? Jawabannya gaya otot. Apa pengaruh gaya yang diberikan terhadap bola saat ditampilkan? Jawabannya membuat benda bergerak menjadi mati. Terima kasih untuk kelompok 1. Anak-anak, dari kegiatan 1, 2, kegiatan 2 dan kegiatan 3 dan 4, dari hasil diskusi kalian, hasilnya sudah memuaskan. Ya, kamu sudah dapat membedakan antara gaya dan gaya yang pengaruh gaya terhadap benda itu, pengaruh gaya terhadap benda itu. Sekarang simak video tentang pengaruh gaya terhadap benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita mengingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat Cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Yang lain terjadi pada peristiwa berikut ketika ada sebuah batu besar yang dipukul-pukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil-kecil seperti gambar berikut. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Dari kegiatan pada pagi ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Baca semuanya. Apa nak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Adanya sini Mbak. Apa yang kalian
berubah. Bisa berpindah tempat, bisa berubah wujud. Seperti kalian kegiatan pada hari ini, kamu menyimak video tentang anak yang sedang mendorong meja. Kamu sudah tahu benda itu akan tadinya diam akan bergerak. Benda itu juga berpindah tempat. Setelah kamu mempraktikkan menggunakan plastisin, setelah plastisin ini kamu beri gaya, plastisin ini akan berubah bentuk. Tadinya kotak bisa menjadi bulat, bisa kamu buat seperti sabun, bisa dibuat seperti bola, bisa dibuat seperti kerucut. Sekarang kamu bisa mengerjakan lembar evaluasi pada pagi hari ini.
kebahagiaan. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih.